Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Nia Kurniati Solihah, mengajar di SMP Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Sedang mengikuti lomba bercerita bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan judul cerita Asal Muasal Gunung Pinang. Pada zaman dahulu kala, di pesisir pantai Banten, hiduplah seorang ibu beserta anak laki-lakinya. Anak laki-laki tersebut diberi nama Dampu Awang. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Tetapi Dampu Awang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Dia ingin sekali menjadi seorang saudagar kaya. Tapi sepertinya cita-citanya itu sangat sulit karena dia sangat pemalas dan tidak mau bekerja. Suatu ketika Dampu Awang sedang berada di pantai. Tiba-tiba datanglah kapal yang mewah dan besar. Ternyata itu adalah milik saudagar kaya yang bernama Tengku Abu Masyah. Saat itu Dampu Awang berpikir, dia harus ikut berdagang. Siapa tahu dia akan menjadi seorang saudara kaya juga. Lalu tanpa berpikir panjang, dia berlari pergi ke rumah untuk memberitahu dan meminta izin kepada sang ibu. Ibu, tadi di pesisir ada seorang saudagar kaya, Bu. Aku ingin ikut berdagang bersama mereka. Boleh tidak, Bu? Tanya Dampu Awang kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, "Tidak, Dampu, ibu tidak akan mengizinkanmu pergi." "Kenapa, Bu?" tanya Dampu Awang kembali. "Dampu, jika kamu kelak menjadi kaya, ibu takut kamu akan melupakan ibu, Dampu, dan ibu tidak mau itu terjadi." Jawab sang ibu dengan lirih. "Tidak, Ibu, tidak. Aku tidak akan melupakan ibu. Aku akan membawa ikut serta ibu bersamaku. Bukankah jika nanti aku kaya, itu akan sangat membantu, Bu. Kita tidak akan miskin lagi." Rayu Dampu Awang kepada sang ibu. Dampu Awang terus saja merengek meminta izin kepada ibunya. Sampai akhirnya hati sang ibu menjadi luluh. Lalu berkata, "Baiklah, Dampu, ibu izinkan kau untuk pergi. Tapi dengan satu syarat. Berilah selalu ibu kabar. Dan bawalah serta burung kesayangan milik ayahmu." "Baik, Bu," semangat Dampu Awang. Kemudian dia ikut berlayar menuju Tanah Malaka. Ternyata Dampu itu sangat bekerja keras ketika bekerja. Sampai-sampai dia selalu naik jabatan dan selalu mendapatkan hadiah dari tuannya. Suatu ketika, Tengku Abu Masyah memanggilnya untuk ditanyakan sesuatu. "Ampun, Tuan, ada apa Tuan memanggil hamba?" "Dampu, aku sangat senang atas pekerjaanmu. Kau begitu rajin dan aku sangat menyukainya. Aku memanggilmu ke sini untuk menawarkanmu menikah dengan putri kesayanganku, Siti Nurhasanah. Apa kau mau?" tanya Tengku Abu Masyah kepada Dampu Awang. Dampu Awang seketika terkejut. Dia akan dinikahkan dengan seorang putri saudagar kaya. Dan pasti dia tidak akan menolaknya. "Iya, Tuan. Hamba mau, Tuan," jawab Dampu Awang dengan sangat bahagia. Kemudian mereka pun akhirnya menikah. Dan mereka merayakannya dengan sangat meriah. Tapi setelah itu, Tengku Abu Masyah selalu sakit-sakitan. Dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh kekayaan dari Tengku Abu Masyah menjadi milik Dampu Awang. Dan kini yang menjadi saudagar kaya adalah Dampu Awang. Suatu hari, Dampu Awang beserta istrinya pergi berlayar ke pesisir Banten. Ya, itu adalah tanah kelahiran Dampu Awang.
Pada saat itu penduduk di sana terkaget mendengar bahwa saudagar kaya itu adalah Dampu Awang. Ternyata informasi itu didengar oleh sang ibu. Berlarilah sang ibu pergi ke pesisir pantai untuk menyaksikan apakah benar bahwa yang datang adalah anaknya Dampu Awang. Ketika sang ibu melihat anaknya berdiri dengan gagah, menggunakan baju yang begitu mewah, didampingi dengan seorang putri yang sangat cantik. Dalam hati sang ibu berkata, Dampu anakku, sekarang kamu sudah sukses nak, dan memiliki seorang istri yang sangat cantik. Ibu bangga. Ibu Dampu Awang berkata dengan hatinya. Kemudian dia memanggil Dampu Awang. Dampu anak ibu, sini nak, ibu pengen memelukmu. Ibu kangen sekali sama Dampu. Ibu sini, kesini nak, ibu kangen sekali Dampu. Teriak sang ibu kepada Dampu Awang. Namun apa yang terjadi? Dampu Awang bergeming, tidak menatap sang ibu. Kemudian istrinya berkata, Kakang, kenapa kau tidak pernah bilang kalau ibumu masih hidup? Itu ibumu bukan? Tanya Siti Nurhasana. Tidak, dia bukan ibuku. Dia hanya orang gila, dia pengemis. Aku sudah katakan, ibuku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Begitu terkejutnya ibu Dampu Awang mendengar bahwa Dampu Awang berkata ibunya sudah meninggal. Tidak Dampu, ini ibu nak, ibu yang kau tinggalkan beberapa tahun lalu. Ibu yang kau janjikan akan ikut denganmu jika kau sudah sukses Dampu. Ibunya sangat sedih. Tanpa menoleh kembali, Dampu Awang pergi bersama istrinya untuk berlayar kembali. Kemudian tanpa terasa sang ibu berdoa, ya Tuhan, apakah aku salah? Jika memang aku salah dan dia bukan Dampu Awang, maka biarkan dia pergi dengan selamat. Tapi kalau tidak, tolong berikan hukuman yang setimpal akan sakit hati ini ya Tuhan. Doa sang ibu untuk Dampu Awang. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar dengan deras. Kapal Dampu Awang terombang-ambing di tengah lautan. Seketika itu, sang burung yang selalu menemani Dampu Awang itu berkata, Dampu, ayo akui dia sebagai ibumu Dampu. Ayo akui. Terus saja burung itu mengoceh agar Dampu Awang mengakui bahwa itu adalah ibunya. Tapi apa yang terjadi? Kesombongan Dampu Awang membuat gelap mata. Tidak, dia bukan ibuku. Dia hanya pengemis, ibuku sudah meninggal. Berkali-kali Dampu Awang mengatakan itu. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi Dampu Awang beserta isinya naik ke udara. Kemudian terhantam ke selatan dan terpelungkup di daratan. Dampu Awang beserta isinya tidak terselamatkan, termasuk istrinya. Seketika itu langit menjadi cerah kembali, normal seperti biasanya. Semua rakyat tidak merasakan hal apapun kecuali Dampu Awang, kapal dan juga istrinya. Demikian cerita dari asal-usul Gunung Pinang. Dan sekarang gunung itu menjadi tempat wisata antara Serang dengan Cilegon. Pesannya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Karena kalau kita durhaka, maka kita tidak akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.